Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul melalui online dalam acara webinar yang diadakan oleh STIMIK Banjarbaru dengan judul Ngulik Robot di Era New Normal Menuju Riset Masa Depan. Yang menjadi narasumber kita pagi hari ini adalah Dr. Haji Budi Rahmani, SPD MKOM. Beliau adalah dosen STIMIK Banjarbaru yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Dosen dan Mahasiswa. Kemudian beliau juga peneliti robotika yang berkaitan dengan artificial intelligence, di mana kita tahu robotika tidak bisa dipisahkan dengan artificial intelligence. Beliau adalah lulusan S3 dari Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kepada Pak Budi Rahmani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warahmatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bu Uci yang sudah memberikan kesempatan dan juga kepada STIMIK Banjarbaru yang sudah menyelenggarakan acara ini. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, peserta webinar pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada peserta sekalian karena sudah bersedia untuk bergabung di acara ini, acara yang memang lagi tren ya di masa pandemi sekarang ini. Baik, suara saya masih bisa didengar dengan jelas kira-kira? Mungkin kalau bisa diangkat tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba mulai presentasi saya ya. Baik, sekali lagi selamat datang di kegiatan berbagi pengalaman sederhana di STIMIK Banjarbaru. Jadi kali ini memang acaranya dibuat unik ya, temanya pun ya memang disesuaikan dengan kondisi sekarang juga masih posisi new normal ya. Jadi kita masih mencoba aktif kembali dan ini adalah minggu kedua kami di kampus juga aktif kembali di pekerjaan sehari-hari. Baik, panitia memilih tema ini untuk webinar kali ini. Jadi ada yang unik ya karena memang di masa sekarang itu penelitian rata-rata diarahkan ke pandemi ataupun di COVID-19 segala macam, dan kita pun mencoba karena memang visi dan misi STIMIK Banjarbaru salah satunya adalah kaitannya dengan bidang robotika dan juga artificial intelligence, maka kita masih mencoba konsisten di bidang ini dan kita akan coba lihat apa perkembangan yang sudah dicapai oleh STIMIK Banjarbaru hingga saat ini gitu ya. Baik, hari ini tanggal 11 Juni atau masih bertepatan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah. Tidak salahnya saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan sekalian, baik yang sudah kenal ataupun yang masih baru kenal di pertemuan kali ini ya. Kemudian kalau yang sudah kenal saya kira tidak masalah ya, artinya untuk yang baru itu saya kira perlu saya memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu sekalian mencari nama saya di Google dan salah satunya adalah muncul tampilan Google Scholar seperti ini, mungkin bisa dilihat informasi yang ada di sana ya, bahwa saya tercatat sebagai pengajar di Prodi Teknik Informatika STIMIK Banjarbaru. Kebetulan yang tadi jadi MC dan juga sekaligus moderator pada acara kali ini adalah Kaprodi saya. Dan tadi sudah disampaikan juga, saya pernah belajar di
program studi S3 Ilmu Komputernya UGM ya, di kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Baik, berikutnya kalau misalkan Bapak Ibu dosen, maka biasanya akan bisa mencari informasi itu juga di Sinta. Jadi kalau di Sinta itu informasi yang kaitannya dengan seseorang dosen itu bisa dilihat ya. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti ingin melihat secara lebih detail seseorang dosen itu penelitiannya apa saja, kemudian nanti publikasinya di mana saja, concernnya di bidang apa, itu bisa dilihat di sini. Mungkin kalau sekilas di slide itu terlihat concern saya memang di bidang tadi disebutkan oleh Bu Uci di robotika, kemudian ada AI-nya juga sedikit, kemudian sebenarnya saya di computer vision dan video processing ya pada saat ini. Nah, kemudian kalau misalkan rekan-rekan peserta sekalian itu adalah apa namanya ya, yang kaum milenial, artinya biasanya yang dicari, oh, ini ada tidak orang ini di YouTube. Nah, sekarang ini bisa dilihat. Kebetulan juga ada channel YouTube yang nanti bisa dilihat ya apa saja kontennya, tapi kebanyakan konten-konten apa namanya informasi dan juga perkuliahan di situ. Dan memang banyak yang kaitannya dengan robotika, microcontroller seperti itu ya. Jadi bisa nanti kalau ingin melihat lebih banyak video-video ataupun rekaman-rekaman dokumentasi kaitan dengan robotika. Nah, panitia memilih judul ngulik robot. Jadi memang saya belum pernah menemukan judul ini di webinar yang lain. Jadi terima kasih kepada panitia yang sudah memilihkan tema ataupun judul ini untuk saya bawakan di webinar kali ini. Memang ngulik ini bahasanya tampak seperti tidak resmi gitu ya. Tapi coba kita lihat sekarang. Kalau misalkan kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu maka akan terlihat di situ ada kata ulik ya. Dan kalau dijadikan kata kerja maka artinya ditambah awalan me jadi mengulik. Nah, kalau mengulik itu bahasa Indonesia resmi sebenarnya ya. Dulu saya pikir kalau ada acara di TV yang juga menggunakan kata-kata ngulik itu bahasa gaul, tapi ternyata pada saat dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bahasa resmi dan artinya mengusut atau menyelidiki. Nah, saya atau panitia menggunakan istilah ngulik itu untuk memberikan nama lain pada istilah penelitian bidang robotika. Jadi biar lebih menarik, lebih gaul gitu bahasanya, maka dipilihkanlah bahasa ngulik ini. Nah, kemudian kalau dijelaskan lebih detail, maka kalau tadi saya sampaikan ini bagian dari penelitian yang berkaitannya dengan bidang robotika yang kalau misalkan kita detailkan arti mengulik robot. Nah, apa saja kira-kira yang sudah diselidiki atau diteliti ataupun bahkan dipublikasi di tahun 2020 ini ya. Jadi di kami memang sudah terus melakukan penelitian dari sejak beberapa tahun terakhir, dan untuk yang kaitan dengan khusus computer vision kami sudah mulai dari tahun 2016 sampai sekarang ya, atau kurang lebih 3 tahun terakhir lah yang sudah jalan, dan tahun ini masih berjalan. Hanya saja memang publikasi untuk hasil penelitiannya karena masih berjalan belum ada, dan ini publikasi hasil penelitian sebelumnya ya di tahun 2019. Nah, artikel yang sudah dihasilkan di tahun 2020 ini adalah berjudul ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di Google. Ini nanti dan sudah muncul sebenarnya di website jurnalnya di edisi bulan Juli tahun 2020 ini. Dan masih berkaitan dengan computer vision ya. Jadi yang dimanfaatkan oleh kami di penelitian ini adalah Grid Edge Depth Map. Mungkin nanti kalau ada yang penasaran saya bisa jelaskan lebih detail, tapi karena waktu kita terbatas dan dibatasi oleh panitia, jadi otomatis yang saya sampaikan hanya sekedar kulit-kulitnya saja, dan saya kira nanti banyak dari Bapak Ibu sekalian yang lebih pakar dari saya. Makanya tadi panitia memberi judul kegiatan ini berbagi pengalaman gitu ya, selain webinar, untuk istilahnya sharing dari apa yang sudah kami lakukan di SIMIK Banjarbaru. Nah, kemudian tadi kalau
Bapak Ibu penasaran itu dipublikasi di mana? Itu dipublikasi di Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science ya. Dan kebetulan edisinya tahun ini di bulan Juli nanti 2020. Tapi Bapak Ibu sudah bisa temukan artikelnya di websitenya, nanti bisa dilihat dan bisa dibaca lebih detail ya apa yang dibahas. Nah, linknya juga saya sudah sertakan. Nanti panitia akan mengirimkan materi webinar pada pagi hari ini ke masing-masing peserta, mungkin sekalian dengan sertifikatnya ya. Nah, secara garis besar penelitian ini membahas tentang bagaimana robot itu diberi aturannya. Tadi Bu Uci sudah sempat menyinggung sedikit kaitannya dengan AI atau artificial intelligence. Maka di penelitian ini pun kami menanamkan sebenarnya tidak pintar-pintar amat atau tidak AI-nya tidak apa namanya ya, seperti biasanya Bapak Ibu sekalian mungkin yang sudah banyak bergerak di AI itu membuat. Nah, di sini hanya kami sisipkan beberapa aturan gitu ya, atau rule di bahasa pemrogramannya untuk nanti si robot yang kami rakit itu bisa bergerak secara otonom menuju tujuannya sambil menghindari halangan. Nah, jadi di penelitian ini memang kami dulu menggunakan apa namanya ya, dulu sempat direncanakan maksud saya untuk menyelipkan AI dalam bentuk neural network seperti itu, tapi ternyata pada saat dianalisa keperluan akan real time keputusannya itu yang tidak bisa dicapai kalau kami dulu menggunakan AI atau menggunakan neural network ya pada saat itu yang direncanakan. Akhirnya kami mencoba konsultasi lagi dengan pakar-pakar AI. Menurut beliau ternyata tidak usah dimasukkan neural network di sistem cerdas robotnya, cukup diberi rule saja atau aturan saja. Karena memang yang kalian inginkan itu adalah real time system untuk keputusan pergerakannya. Jadi sistem berbasis aturan ini yang cocok dan sangat cocok, dan ternyata benar pada saat diimplementasikan ke robotnya, sistem berbasis aturan ini yang lebih yang lebih baik dan lebih pas gitu untuk robot bisa nanti memutuskan pada saat itu juga ya, dalam artian walaupun ada waktu proses, tapi waktu prosesnya bisa dikatakan masih real time. Nah, kalau tidak salah dulu waktu proses yang diperlukan untuk memutuskan itu pada saat kami menyelipkan aturan di robot ini adalah kurang lebih sekitar 0,09 sampai 0,18 detik. Jadi untuk sisi real time-nya masih bisa dicapai. Nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada dokumentasi sedikit yang kami sudah rekam dari robot yang sudah dibuat dan diselipkan aturan tadi, dan mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi ke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian nanti. Kurang lebih seperti ini yang kami lakukan ya di STIMIK Banjarbaru untuk kegiatan penelitiannya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ya sambil, nah ini adalah rule yang dibuat, tapi memang rule-nya sudah integrated semuanya ada di situ. Baik dari proses mendeteksi titik tujuannya, yang di kasus ini adalah berupa lampu yang berwarna kuning ini ya. Coba saya tunjuk dulu, baik sambil jalan. Nah, ini lampu yang berwarna kuning. Kemudian untuk halangannya pun sendiri kami sudah membuat skenario, karena memang pada saat kita melakukan eksperimen robotika ya, itu perlu di setting skenario yang akan diujikan ke robotnya seperti apa. Nah, waktu itu kami melakukan atau mengambil skenario, ada 3 skenario utama. Jadi sebenarnya ada banyak skenario, tapi yang kami perlihatkan di sini memang hanya ada 3 dulu di sini. Jadi satu skenario yang obstacle-nya ada 1, mohon maaf. Yang pertama tadi 1, yang sekarang yang ada 2 ini di samping kanan kiri, dan sebenarnya ada 1 lagi yang ada di depan itu ya. Tapi yang berada di sekitar robotnya itu ada 2. Nah, jadi kami sebut ini skenario kedua. Nah, nanti ada skenario berikutnya lagi yang obstacle-nya lebih banyak. Waktu pengujian atau percobaan ini memang kami tidak menambah lagi obstacle
lainnya karena memang area yang terbatas untuk proses pengujian. Jadi keterbatasan itu yang membuat kami membatasi skenario-nya. Sebenarnya kalau misalkan nanti bisa ditampilkan itu ya, banyak skenario lain yang juga sudah kami lakukan dan rekam. Tapi memang ini hanya kami tampilkan beberapanya saja karena waktu kita yang terbatas ya. Bisa jadi nanti kalau memang sudah dilakukan editing dan bisa nanti saya unggah ke YouTube ya. Nanti Bapak Ibu bisa nanti lihat di situ. Dan kita bisa diskusi ataupun bahkan bisa kerjasama nanti untuk proses penelitian berikutnya ya. Baik, ini videonya saya percepat 4 kali, di situ saya coba tulis juga sudah. Nah ini yang saya katakan tadi, obstacle-nya sudah ada 3 di tengah-tengah area pengujiannya. Dan di depan masih ada obstacle lagi selain tembok ya. Nah jadi intinya robot ini dibuat atau diprogram dan alhamdulillah di hasilnya bisa menghindari halangan yang ada di depan, kemudian di samping kiri kanannya juga, kemudian ada di nanti di tujuannya. Nah, kami menggunakan kamera stereo di sini untuk sebagai sensor utamanya ya, untuk mendeteksi keberadaan objek di depan, kemudian untuk mengukur jarak yang ada di depan robotnya. Nah, ini mohon maaf, mungkin karena kameranya saya pegang, jadi ini dari sisi belakang ya, dalam artian kalau tadi kan dari sisi depan, sekarang ini adalah yang dari sisi belakang. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nyaris menabrak, tapi memang pada kenyataannya itu tadi robotnya tidak menabrak, hanya layarnya yang hampir menyentuh dari obstacle di depannya. Baik, itu kira-kira gambaran sekilas ya, dan mungkin kita bisa lihat lebih detail ya, apa saja aturan atau rule yang sudah diselipkan di robot tadi ya. Yang pertama itu adalah yang utama untuk mendeteksi keberadaan objek tujuan. Jadi kami buat rule bagaimana si robot itu bisa mendeteksi keberadaan objek tujuannya. Ya, dalam ini nanti Bapak Ibu kalau melakukan penelitian bisa diganti-ganti ya objek tujuannya berupa apa. Nah, kalau di sini yang kami tentukan adalah objeknya berupa lampu. Karena dulu ide awal dari penelitian ini adalah membuat robot pelayan di restoran ya Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Tapi karena memang untuk mencapai robot yang bisa jadi pelayan itu ternyata banyak sekali yang diperlukan. Nah, salah satunya diantaranya adalah mendeteksi objek tujuannya. Nah, nanti kalau misalkan robotnya diimplementasikan di sebuah restoran, tadi kan ada kursi, ada meja itu, kemudian ada lampu. Nah, dulu harapannya dengan si pelanggan misalkan nanti memencet lampunya itu, robot akan melihat, oh ada lampu yang menyala, maka dia akan menuju lampu itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian keputusan yang lain juga yang kami selipkan atau kami programkan di robotnya adalah bagaimana nanti kalau dia atau si robot pada saat di arena itu tidak menemukan obstacle ya, atau tidak menemukan penghalang. Jadi ini saya melihat objek tujuannya nih, tapi tidak ada penghalang. Terus apa yang dilakukan? Diam kah? Apakah langsung ngacir ke objek tujuannya apa bagaimana? Ada di situ ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu penasaran rule-nya seperti apa, itu ada di paper yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian berikutnya lagi kami juga menyelipkan aturan bagaimana untuk mengoreksi posisi robot terhadap titik tujuan ya. Jadi karena field of view dari kamera stereo yang kami gunakan itu kan terbatas, tidak bisa 360 ya, atau 360 derajat, dia hanya melihat sekian derajat secara vertikal dan sekian derajat secara horizontal di depan ya. Mungkin sekitar 120-an derajat secara horizontal yang bisa dilihat. Jadi kalau misalkan dia sudah mendeteksi objek, maka kami juga menyelipkan aturan atau rule bagaimana robot itu menjaga posisinya terhadap titik tujuannya. Maka tadi kalau Bapak Ibu lihat dia suatu saat mengoreksi posisinya terhadap objek tujuannya, dia bergerak berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Nanti videonya bisa dilihat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya, mana tadi? Ini dia. Kami juga menyelipkan aturan bagaimana kalau kasusnya nanti si robot itu terlalu dekat dengan obstacle-nya. Jadi ada 2 rule. Karena pada saat, tadi Bapak Ibu bisa lihat ya, pada saat dia melewati 2 obstacle, tapi ada obstacle di depannya. Nah,
ada kalanya nanti dia harus memutuskan bergerak serong kanan depan gitu ya, ada yang bergerak serong kiri depan ataupun harus bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang kami lakukan di aturan atau rule-nya sehingga robot itu bisa tetap menghindari halangan dan tetap stay pada posisi melihat objek tujuannya dan bergerak menuju titik tujuannya seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi saya katakan ada kalanya dia tidak terlalu dekat dengan obstacle, tapi dia sudah melihat obstacle-nya. Terus apa juga yang dilakukan? Nah, tadi kami memilah-milah itu. Kalau yang dekat itu yang jaraknya terukur ya oleh robot yang kurang dari 65 cm. Tapi kalau yang sedang atau belum terlalu dekat kalau bahasa di sininya ya, di rule kami itu yang jaraknya masih 80 sampai 100 cm. Jadi jarak ideal untuk mengukur obstacle itu pada saat kami lakukan penelitian ini dan sudah terpublikasi di artikel tadi ya, di paper tadi, itu kurang lebih sekitar 65 sampai 100 cm. Itu yang paling ideal. Jadi kalau kurang dari itu maka harus diputuskan untuk bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau misalkan masih dalam batas 80 sampai 100 maka keputusan yang dilakukan bisa bergerak serong ke depan gitu ya, kanan atau serong ke depan kiri seperti itu. Baik, berikutnya keputusan terakhir yang ini sama ya seperti sebelumnya. Ini ada dua ini karena memang pada publikasinya itu terlalu panjang untuk dijadikan satu keputusan pada saat robot terlalu dekat dengan obstacle, makanya di publikasi atau di paper itu kami buat menjadi dua. Jadi keputusan pada saat robot terlalu dekat dengan obstacle yang pertama dan yang kedua. Nah itu karena memang di paper itu kan kita dibatasi oleh aturan, jadi tidak bisa seenaknya membuat flowchart atau diagram alir yang tidak bersambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi dibuat seringkas mungkin. Baik, mungkin kalau Bapak Ibu nanti atau rekan-rekan sekalian nanti menelusuri ya di internet ataupun di jurnalnya, maka nanti bisa dilihat ini adalah publikasi kami yang terbaru di tahun 2020 ini. Nanti bisa kalau memang masih berkaitan atau relevan dengan tema penelitian Bapak Ibu sekalian, kita bisa nanti lanjutkan penelitiannya ya. Baik. Nah, karena di tema atau di judul di awal tadi sudah disebutkan oleh moderator atau Bu Uci kaitannya dengan peluang penelitian di masa depan ya, khususnya di zaman era sekarang ini. Jadi kami pun mencoba kira-kira menelisik ya, atau tadi ngulik istilahnya ya, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan atau peluang apa saja yang kita bisa ambil gitu untuk dilakukan penelitian. Baik, kita coba amati sama-sama ya. Nah, yang pertama itu banyak kegiatan yang memang sekarang diarahkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dilakukan secara daring atau secara online. Termasuk sekarang seminar kita yang hari ini ya, atau webinar kita hari ini, itu juga panitia tidak bisa menyelenggarakan secara offline seperti biasanya. Jadi mau tidak mau kita harus selenggarakan secara daring seperti ini. Nah, kegiatan yang harus dilakukan secara daring itu diantaranya seperti kampus kami ya. Jadi PBM itu harus dilakukan secara daring. Jadi sejak pertemuan ketiga di semester ini, kalau tidak salah ingat, itu sudah dilakukan secara online atau secara daring. Jadi baik secara online dari Zoom seperti ini, ataupun nanti materi-materinya juga jadi double ya. Kalau di SIMIK Banjarbaru itu perkuliahan daringnya tidak hanya yang online dan bertatap muka secara daring seperti ini, tapi juga materi dan segala macam juga diminta untuk diunggah di learning management system yang ada di tempat kami. Nah, kemudian yang berikutnya masih kaitan dengan new normal dan di masa sekarang, maka proses transaksi itu juga banyak, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya, kalau beli barang ya sebelum pandemi pun kan pembelian barang orang lebih suka melakukannya secara daring atau secara online, apalagi pada saat ini gitu kan, beli makan malas ke warung sudah pesan lewat ojek online gitu. Kemudian kalau misalkan mau beli baju malas ke tokonya atau pasarnya sedang ditutup,
kita beli atau pesan dari toko online. Dan seterusnya ya, banyak. Nah, dua proses ini yang coba kita soroti dan kita akan fokus ke satu bagian lagi. Jadi kita coba fokus ke transaksi jual beli barang dulu ya. Artinya peluang apa yang kita bisa lakukan di situ yang nanti kaitannya dengan masih robotika ya. Jadi karena bidang kami adalah di robotika, jadi kita akan coba hubungkan ke sana. Nah, sekali lagi tadi ya, untuk transaksi jual beli itu kan erat kaitannya dengan proses pengantaran barang ya. Jadi barang itu kan kalau sudah dipesan dan akan dikirim, maka nanti kita akan menunggu sekian hari atau misalkan bisa pada saat itu juga kalau misalkan itu di lokal ya, maka kita akan tunggu beberapa jam, nanti akan ada kurir yang mengantarkan ke alamat kita. Nah, kalau misalkan itu tadi kaitannya dengan dokumen ya, maka tadi sekali lagi tidak bisa dikirim ya, kalau dokumen fisik itu tidak bisa di online kan ngirimnya, kecuali filenya gitu. Tapi kalau misalkan filenya itu masih bisa ya dilakukan secara daring. Nah, begitu pula kalau misalkan barang yang kita order atau kita pesan itu adalah barang yang berbentuk fisik, baju atau misalkan laptop atau handphone atau yang lain, maka itu rasanya mustahil untuk dikirim secara online dalam artian dikirim fotonya aja, tidak ya. Jadi maksudnya kalau kita beli handphone ya kita harapannya adalah handphonenya dikirim ke tempat kita gitu. Nah, kemudian kita highlight lagi untuk pengantaran dokumen ini ya. Kita akan coba lihat. Nah, selama ini kan barang-barang itu baik itu dikirim lewat ekspedisi ya, maka ada nanti kurir yang akan mengantarkan ke alamat kita. Dan kurir itu ya otomatis berupa manusia ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ganti nih? Kalau kurirnya itu berupa robot gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah juga ngelihat di luar negeri sana ya, atau di YouTube misalkan ada robot yang berupa drone ya. Nah, mungkin di sini nih, sebentar. Drone ya, apa namanya, yang mengantar barang itu. Tapi memang tidak semua bisa dilakukan atau diantar oleh drone karena memang berat barang yang bisa diantar atau bisa diangkat dan dibawa itu juga terbatas. Artinya mungkin kalau dokumen bisa dibawa, dokumen yang ringan gitu ya, bisa dibawa oleh drone. Tapi kalau misalkan sudah dokumennya satu rim kertas, nah itu tidak bisa diangkat oleh drone biasanya, kecuali memang drone yang ukurannya jumbo ya. Nah, tadi idenya sekali lagi bagaimana kalau kita melakukan penelitian dan membuat kurir itu berupa sebuah robot. Jadi bukan lagi orang gitu. Nah, jadi sekali lagi yang kita ingin kembangkan di penelitian kami adalah bagaimana mengembangkan kurir yang semi otomatik ya, atau di bahasa ininya sebenarnya bahasa resminya semi otonom dengan teleoperasi. Jadi dia tidak full autonomous atau tidak full otonom, tapi masih bisa dioperasikan secara jarak jauh ya, atau teleoperasi, sehingga kemungkinan kalau misalkan ada error di sensor segala macam itu bisa diatasi dengan proses teleoperasi ini. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Coba kita amati lagi ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi tadi sekali lagi sudah saya singgung tadi, kalau misalkan di luar negeri itu ada yang mungkin pernah dengar ya, paket itu dikirimkan oleh robot itu. Ada suatu perusahaan, tapi saya tidak sebut perusahaannya. Nanti kalau penasaran cari saja di Google, itu robot pengantar barang. Mungkin sudah ada satu perusahaan terkenal ya di dunia yang membuat robot untuk pengantarannya. Tapi karena memang apa istilahnya ya, fasilitas di luar negeri itu untuk kaitannya dengan sinyal wifi, sinyal data internet itu kan sangat-sangat bagus. Mungkin beda dengan di tempat kita, itu sedikit saja terhalang bangunan. Seperti saya dulu di kampus di UGM saja itu saya kira itu sudah di tengah kota gitu ya. Tapi pada saat saya berada di tengah lapangan basket, itu sinyal handphone saya hilang semua. Jadi hampir tidak ada sinyal. Saya tidak tahu, mungkin karena memang di sekitarannya itu ya waktu itu banyak sinyal wifi yang lebih dominan dari sinyal GSM. Akhirnya pada saat saya berada di posisi atau titik itu sinyal itu hilang. Nah, kalau di luar negeri bisa jadi hal-hal seperti itu yang diantisipasi ya.
Jadi untuk loss connection itu kemungkinannya sangat kecil. Nah, di tempat kita untuk loss connection itu masih kalau istilah saya sih masih 50-50 gitu ya. Baik, tadi sekali lagi sudah ada ini, jadi bukan hal baru sebenarnya. Jadi kalau istilah dulu dosen saya, di dunia ini tidak ada yang baru ya untuk kaitan dengan penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang kita lakukan sekarang itu mesti ada yang sudah melakukan sebelumnya. Jadi kita jangan berpikir apa yang kita lakukan sekarang itu adalah hal baru sama sekali. Tapi memang ada kadang-kadang ya yang baru, tapi kaitannya dengan teknologi, dengan IT itu saya kira khususnya di negara kita itu tidak hampir boleh dikatakan tidak ada yang baru gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita teliti itu sebenarnya banyak yang kaitannya dengan pengembangan gitu. Baik, kita teruskan lagi. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membuat yang tadi yang kita inginkan ya, sebuah robot kurir gitu. Jadi kalau saya coba identifikasi kira-kira ini ya, kita akan menggunakan motor listrik ya. Jadi motor di sini dalam artian bukan sepeda motor Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian. Jadi motor di sini kalau di bahasa robotika memang sebuah penggerak gitu ya. Sebuah motor, tapi kalau bahasa orang di pasaran biasanya menyebutnya dengan dinamo. Walaupun sebenarnya dinamo dengan motor itu berbeda ya, berbeda fungsi. Kalau bahasa fisika itu motor itu mengubah besaran listrik menjadi besaran putaran gitu ya. Nanti kalau dinamo itu sebaliknya, besaran putaran menjadi besaran listrik. Nah, itu secara singkatnya. Nah, kami merencanakan untuk memakai atau menggunakan motor listrik ini dengan agar tidak menggunakan bahan bakar fosil ya, karena memang bahan bakar fosil itu sudah dalam artian terbatas ketersediaannya ya. Kemudian kami juga merencanakan, karena yang sudah kami lakukan penelitian di beberapa tahun terakhir menggunakan kamera stereo, maka kami pun merencana menggunakan kamera yang sama, karena proses pendeteksian objek dan juga proses pengukuran jarak objek itu sudah coba kami kembangkan pada tahun 2017 dan masih kami gunakan hal itu atau model itu ya di penelitian hingga tahun 2020 ini. Dan yang tadi itu adalah publikasi yang kaitannya dengan aturan yang kami selipkan di robot, dan juga masih menggunakan bagaimana mengukur jarak objek ya. Jadi tadi di situ Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian bisa lihat tadi model andalan istilahnya ya dari penelitian kami selama ini. Nah, kamera yang digunakan nanti bisa juga kamera 360 ya. Ini lagi tren ini sekarang, kamera 360 itu ya kalau bahasa kitanya, atau bahasa itu tadi kamera 360. Ada yang nanti kamera, kalau mungkin kalau Bapak Ibu nanti search di Google itu ya, kamera 360 yang terbaru yang saya lihat itu, kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian pegang, itu nanti hasil rekamannya, hasil jepretannya adalah sekeliling kita dari kepala sampai kaki. Kemudian kamera kita yang kita gunakan itu tidak kelihatan, termasuk tongsis yang kalau Bapak Ibu gunakan tongsis itu juga tidak akan kelihatan di hasil kameranya, termasuk dari hasil videonya juga. Dan hasil videonya juga smooth gitu ya, atau halus. Nah, ini adalah target kami untuk penelitian di kali ini yang kaitannya dengan penggunaan kamera 360, karena kami baru sampai menggunakan kamera stereo, belum sampai ke penggunaan kamera 360. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah expert di penggunaan kamera 360-nya bisa kita sama-sama bekerja sama ya. Kemudian kami juga nanti berencana menggunakan GPS, dan tentu saja karena sekarang lagi tren IoT ya, maka modul ini juga mutlak diperlukan, karena tadi untuk proses teleoperasi yang paling memungkinkan itu adalah dioperasikan secara daring atau secara online menggunakan jalur internet. Nah, hanya saja nanti tantangannya adalah bagaimana menjaga koneksi agar proses teleoperasi itu bisa berjalan secara mendekati real time gitu ya. Nah, banyak hal-hal yang nanti bisa dilakukan di situ. Nah, kemudian kita akan juga selipkan pengontrol atau pengendali di situ ya, bisa berupa microcontrol ataupun mini PC. Dan memang tadi Bapak Ibu bisa melihat konsentrasi saya salah satunya juga di bidang ini ya, di bidang microcontroller, dan kami juga mencoba
masih meneliti bagaimana nanti mini PC atau mini komputer itu bisa diterapkan di robotika, karena memang mini PC itu kan mempunyai keterbatasan dari sisi kecepatan, dari sisi RAM. Walaupun sekarang kalau sudah dilihat di internet itu banyak mini PC yang tapi memang harganya masih luar biasa ya. Mungkin kalau di kita masih cukup mahal istilahnya. Nah, tentu saja kami nanti memerlukan juga pembiayaan dan tentu saja izin ya dari kalau misalkan itu dioperasikan di jalan raya, maka nanti perlu izin dari dinas terkait, entah itu dinas perhubungan ataupun di kepolisian gitu ya. Nah, bagaimana teknisnya? Ini kami mencoba mengidentifikasi sekali lagi dan mengelis ya atau membuat daftar kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Tadi kalau rencananya robot ini dikendalikan tadi ya secara teleoperasi dan tentu saja ini nanti kalau misalkan diimplementasikan di dunia nyata ini bisa jadi dipegang atau dioperasikan oleh sebuah perusahaan ekspedisi ya. Dan karena memang ini terbatas ya dulu, bisa jadi hanya dioperasikan di dalam kota dulu, tidak lintas kabupaten misalkan gitu ya. Jadi hanya di dalam kota. Kalau di Banjarmasin atau di Banjarbaru atau misalkan di mana gitu ya, hanya di sekitaran situ saja. Yang kira-kira sinyal data internet itu masih tercover dengan baik gitu ya, tidak ada yang lost signal. Nah, tadi di teknis operasinya, ini juga robotnya direncanakan untuk bergerak di jalan raya. Jadi tadi perlu izin nanti dinas perhubungan dan dinas terkait lainnya untuk kaitannya dengan mengoperasikan robot ini di jalan raya. Karena nanti akan jadi pusat perhatian juga kalau dijalankan di jalan raya ya. Kalau misalkan sudah ada izin nanti walaupun di awal-awal mungkin jadi pusat perhatian, tapi kalau sudah terbiasa orang, kalau Bapak Ibu lihat di luar negeri itu ya, kalau sudah ada robot yang bergerak, mungkin ada mobil yang bergerak sendiri itu di luar negeri, orang tidak akan heran lagi, biasa. Begitupun dengan ini nantinya ya. Nah, tentu saja nanti si robot akan disertai, tadi sudah disebutkan ya, dilengkapi dengan sensor, dan sensor itu yang akan dikirim datanya ke operator yang di kantor ekspedisinya, sehingga nanti berdasarkan informasi itu si operator akan mengoperasikan robotnya. Ini posisinya ada di mana, kemudian di sekitarnya ada siapa, apakah posisinya sekarang sedang lampu merah, apakah lampu hijau, atau sedang padat. Jadi tidak boleh nanti semaksimal mungkin ada kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, kurang lebih seperti itu. Nah, teknis berikutnya adalah nanti rencananya gitu ya, di penelitian ini itu pelanggan akan menghubungi ekspedisi. Nah, setelah dihubungi maka ekspedisi akan mengirim robotnya ke si pemesan gitu ya, kemudian nanti si pemesan akan meletakkan barang yang akan dikirim ke ke robotnya, tentu saja dengan sudah menyelesaikan proses administrasi keuangan dan lain-lain ya. Nah, baru nanti si robot akan dioperasikan untuk menuju ke alamat yang diberikan seperti itu. Jadi kalau di zaman sekarang ini bebas ini istilahnya ya, bebas kontak antara kurir dengan pelanggan, kemudian pelanggan antara pengirim dengan penerima, pengirim dengan petugas di ekspedisinya gitu, seperti itu. Jadi dengan ini harapannya kalau misalkan nyapun gitu ya, kita tidak ingin ini berlanjut lebih lama, tapi walaupun demikian yang ini bisa direncanakan bahwa ini sangat mengurangi proses kontak yang terjadi antara manusia gitu ya. Nah, kemudian dimensi yang bisa dibawa termasuk berat nanti bisa diperhitungkan juga, karena tadi motor listrik itu punya spesifikasi, oh dia bisa mengangkut dengan berat sekian kilo gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mungkin pernah lihat motor listrik ya, sepeda listrik gitu ya, atau sepeda motor listrik, maka dia punya nanti spesifikasi yang diangkut misalkan sampai 100 kilo. Nah, tapi kalau misalkan barang saya kira tidak sampai segitu ya. Yang bisa diangkut nanti juga dibatasi. Kira-kira kalau misalkan beratnya sudah melebihi apa yang bisa diangkat oleh robotnya, itu nanti sudah otomatis tidak bisa diangkut gitu ya, atau tidak diizinkan. Nah, sekali lagi keuntungannya tadi sudah saya sebutkan sekilas, kita akan terbebas dari proses kontak langsung antara penerima dan pengirim, dan juga kepada petugas ya, petugas di kantor ekspedisi itu
akan sangat-sangat terbantu dengan ini karena mereka sama sekali tidak kontak dengan si pelanggannya secara langsung. Kemudian ini bisa dioperasikan secara teleoperasi tadi dalam waktu 24 jam ya. Jadi mau tengah malam misalkan mau diantar itu bisa kalau misalkan memang diperlukan gitu ya. Jadi ada khusus antaran tengah malam nanti. Nah, hanya saja mungkin kita mencoba mengidentifikasi juga beberapa kelemahan yang mungkin ada ya, terutama karena ini menggunakan motor listrik dan perangkat yang elektronik ya. Artinya baterai itu adalah jadi komponen utama biasanya. Jadi kalau misalkan terjadi kehabisan baterai, maka itu yang perlu juga dipikirkan. Tapi salah satu solusinya selain tadi menyediakan baterai, saya kira nanti bisa jadi pada saat dia beroperasi di jalanan itu ya, kalau robot itu dipasangi panel surya yang fleksibel, itu bisa jadi nanti bisa membantu pada saat dia berada di jalan, jadi baterai cadangannya bisa sambil dicas gitu, sambil diisi. Jadi itu mungkin salah satu atau alternatif mengatasi kelemahan berikutnya. Berikutnya, ada kemungkinan juga ini nanti disalahgunakan ya, tapi kita tidak ingin melihat secara ke situ dulu, karena memang kemungkinan-kemungkinan itu masih ada, tapi tetap kita coba antisipasi dan tetap waspada gitu ya. Nah, hanya saja nanti kita coba buat istilahnya protokolnya sehingga pada saat orang mengirim barang itu nanti dia melakukan atau memberikan pernyataan bahwa barang yang dikirim ini adalah barang yang legal gitu ya, atau bukan barang ilegal, sehingga itu yang nanti oleh operator ekspedisinya direkam dan dijadikan bukti kalau nanti terjadi sesuatu. Jadi bagaimanapun kita tetap harus waspada walaupun kita tidak boleh suuzon gitu ya dengan pelanggan yang akan mengirimkan barang. Nah, kira-kira itu ya, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian nanti yang juga konsen di bidang yang sama atau bidang serupa bisa nanti menambahkan kira-kira apa yang kita bisa lakukan di era saat ini. Baik, sekira itu dulu. Ini sekilas tadi tentang jurnal yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dia kebetulan terindeks di Scopus walaupun masih Q3. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin berminat untuk juga publikasi ke sana itu bisa dikirim ke sana ya. Cukup tidak terlalu cepat sih, tapi dalam beberapa bulan itu mungkin sekitar 3 atau 4 bulan itu sudah ada respon dari ininya. Walaupun memang harusnya kalau yang cepat itu saya pernah jurnal itu harusnya responnya dalam 2 minggu sudah harus ada responnya. Tapi memang masing-masing jurnal atau penerbit itu tidak sama ya melakukan atau memberlakukan aturannya, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan gitu. Nah, kalau yang ini responnya kira-kira sekitar 3 bulan baru ada respon. Tapi alhamdulillah waktu itu keterima ya. Baik, saya kira itu saya kembalikan ke Bu Uci untuk prosesi tanya jawab. Silakan Bu Uci. Atau Bu Uci mungkin masih ada tapi tidak online ya. Silakan kalau misalkan ada rekan-rekan sekalian yang atau Bapak Ibu sekalian yang ingin berdiskusi bisa disampaikan langsung. Tadi panitia juga menyediakan kalau misalkan Bapak Ibu ada yang chat di ini ya di YouTube channelnya STIMIK Banjarbaru nanti bisa disampaikan pertanyaannya di situ. Kalau misalkannya ada pertanyaan di chat sini juga, sebentar ya, ini ada sebentar. Saya coba lihat dulu ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa melihat ke semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari sebentar. Mana ya? Semua kontennya testing berapa? Ini ada pertanyaan dari Aulia Akhrian Syahidi ya. Mohon maaf, ini beliau adalah dosen informatika dan ketua grup riset dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Beliau menanyakan, sebentar ya. Sebuah robot pasti memerlukan training dan testing. Seberapa lama melakukan training dan testing? Nah, baik, yang pertanyaan ini saya coba jawab dulu ya. Jadi seberapa lama melakukan training dan testing?
saya melakukan proses penelitian, kami yang melakukan proses penelitian ini sudah sejak tahun 2016 kalau tidak salah. Jadi tidak sebentar ya atau tidak cepat. Memang karena memang keterbatasan dari saya sendiri atau dari tim kami sendiri yang istilahnya baru di proses deteksi objek dan juga melakukan pengukuran objek dengan kamera stereo. Akhirnya kami memerlukan waktu yang cukup lama waktu itu untuk proses kalibrasi kameranya sendiri itu waktu penelitian adalah kurang lebih 6 bulan ya. Karena memang kami baru di bidang itu, jadi 6 bulan untuk proses kalibrasi kameranya. Dan untuk perakitan robotnya sendiri kira-kira kurang lebih 1 bulan selesai itu untuk rakit robotnya. Jadi 1 bulan merakit robotnya, kemudian 6 bulan untuk proses kalibrasinya sampai kamera itu sudah siap digunakan untuk mengukur jarak ya, kamera stereonya. Kemudian lagi untuk proses pembuatan rule-nya. Sebentar, ada feedback. Mungkin mohon maaf. Karena saya mute dulu ya mikrofonnya. Nah, kemudian untuk membuat rule-nya sendiri itu kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun juga kami melakukan pengujiannya ya. Sampai robot itu benar-benar bisa tadi yang mungkin saya sempat perlihatkan 3 skenario-nya di antaranya ya, mungkin dari 1 halangan, kemudian 2 halangan, kemudian 3 halangan atau 3 obstacle. Kurang lebih itu ya. Jadi memang tidak cepat prosesnya, agak lama juga. Kemudian akurasi deteksinya tadi ya. Tadi kalau kami tadi sekali lagi menggunakan kamera stereo untuk akurasinya sekitar berapa ya? Kalau tidak salah sekitar 3 senti ininya apa namanya jaraknya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat di papernya. Saya mohon maaf tidak hafal semuanya apa yang sudah memang kami publikasikan. Kurang lebih ada peningkatan berapa persen gitu ya dari akurasi yang sudah dicapai oleh penelitian sebelumnya dari apa yang sudah kami lakukan di penelitian ini. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, membuat rule-nya siapa? Yang membuat rule-nya adalah kami ya. Kami membuat rule-nya. Jadi rule itu memang istilah kami di trial and error gitu. Kalau dibuat, tapi yang pasti tadi sudah kami tentukan dan pastikan mengukur jaraknya itu sudah akurat gitu ya. Karena kalau mengukur jaraknya belum akurat itu nanti yang menyebabkan proses keputusannya juga jadi ngawur ya. Nah, kalau waktu itu kami sudah memutuskan sudah menguji bahwa akurasi pengukuran jarak objeknya sudah baik gitu ya. Sudah maksimal sehingga rule-nya kami tinggal atur. Ini kira-kira jarak yang pas untuk tadi saya sampaikan ya di ringkasan rule-nya tadi, untuk berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, atau harus bergerak maju serong kanan, maju serong kiri itu berdasarkan tadi objek yang terukur jaraknya ya oleh kamera stereo. Jadi ya, ini ada pertanyaan kenapa tidak mengadopsi PASI ya? Memang tadi kalau AI itu banyak yang mungkin orang atau kawan-kawan atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian itu yang kenapa tidak PASI, kenapa tidak NN atau tidak neural network gitu ya. Kami sudah coba mengarah ke sana Bapak Ibu. Tapi ternyata untuk proses real time itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dicapai waktu itu ya kami melakukan penelitian ini. Tidak bisa dicapai dengan kalau keputusannya menggunakan NN neural network. Tapi kalau PASI kami memang belum sempat coba. Dan untuk proses real time itu yang paling memungkinkan dan memang sudah kami coba ya, itu adalah dengan rule base ini. Itu yang paling memungkinkan dan paling baik saya kira. Keputusannya pun bisa dicapai tadi sekali lagi proses dari akuisisi citra sampai memutuskan itu kurang lebih 0,09 sampai 0,18 detik saja ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini tadi pertanyaannya. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa jawab semuanya karena ini terbatas saya melihat chatnya. Baik, ada pula yang menanyakan apakah cahaya berpengaruh? Tentu saja berpengaruh ya. Tapi pada saat kami uji coba karena memang yang kami gunakan modelnya adalah grid edge depth map tadi, itu yang dia gunakan mengukur jarak itu adalah hasil konversi citra atau videonya yang kemudian menjadi citra grayscale sampai menjadi citra black and white gitu ya. Jadi cahaya itu tidak terlalu banyak berpengaruh kalau di proses
membaca jarak atau mengukur jarak dengan menggunakan model yang kami usulkan dan sudah terpublikasi di tahun 2017 itu ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan apakah cahaya berpengaruh di sini, tidak terlalu berpengaruh kalau di kasusnya kami ya. Tapi kalau misalkan dia mengandalkan citra yang berwarna misalkan, itu otomatis nanti cahaya itu sangat berpengaruh. Baik, saya tadi ada juga mana lagi ya? Baik, mungkin ada yang mau berbicara langsung atau bertanya langsung menggunakan audio sistemnya, silakan. Kita masih punya waktu, mungkin tadi karena mulainya sedikit bergeser ya, bisa jadi nanti ditambah beberapa menit untuk sesi tanya jawabnya. Tadi panitia juga menyediakan nanti baik. Saya masih melihat kira-kira ada pertanyaan lewat YouTube kah? Sebentar ya, saya lihat. Ini ada pertanyaan dari YouTube chat ya, dari Pak Imam Soroni. Beliau menanyakan jangkauan jarak untuk mendeteksi objek seberapa jauh dan apakah melengkapi dengan GPS atau map, kemudian untuk memberikan report kepada usernya. Baik, yang pertama saya jawab dulu. Jangkauan jarak dari yang kami uji tadi ya videonya Pak Imam Saroni, itu karena arenanya terbatas hanya 5 meter, jadi yang terukur di situ 5 meter. Nah, jadi memang tidak bisa sejauh mungkin ya. Kamera juga punya keterbatasan dan sistem yang kami bangun atau model yang kami bangun untuk mengukur jaraknya juga punya keterbatasan. Dalam hal ini 5 meter itu dan kami anggap sudah cukup mumpuni ya, atau cukup dalam hal mendeteksi keberadaan objek dan juga menghindari halangannya, atau misalkan itu kalau itu berupa halangan ya, itu sudah cukup. Jadi dalam range 5 meter dari tadi 63 kalau tidak salah ingat, sampai 5 meter itu Pak jangkauan jaraknya. Kemudian apakah dilengkapi dengan GPS? Tidak, kami tidak sama sekali menggunakan sensor atau selain kamera stereo ya. Jadi robot yang tadi kami demokan dari penelitian yang kami lakukan, kami tidak sama sekali menggunakan sensor lain. Tidak juga GPS, tidak juga sensor ultrasonik, tidak juga sensor inframerah, tidak juga yang lain ya. Kami hanya menggunakan kamera stereo saja, itu saja. Karena dari kamera stereo itu sudah banyak sekali informasi yang kita bisa tangkap dan bisa olah ya pada waktu itu. Kemudian oh ya, sudah cukup ya. Kemudian berikutnya dari Pak Alim Mu'anifan ya. Nisa Alim Mu'anifan. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu saya tidak bisa mengidentifikasi, tapi ada nama mahasiswa dari UNES ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi close connection dan memastikan tingkat keamanan dari robot itu sendiri, Pak? Baik. Kami juga tadi ya untuk penelitian berikutnya ya, memang untuk keamanan itu adalah jadi concern juga ya, bagaimana itu tidak membahayakan bagi orang lain itu. Karena itu kami sampaikan tadi di rencana itu untuk penelitian robot lanjutannya ya, itu ada semi otonom ya, jadi tidak full otonom tapi semi otonom. Jadi dia mengandalkan sensor yang sudah dipasang di robotnya. Tadi ada kamera 360, ada kamera stereo juga. Mohon maaf saya mute dulu. Kemudian di situ juga ada nanti sensor lainnya ya, ada GPS, ada sensor ultrasonik dan sensor lain, dan itu salah satu yang melengkapi robotnya. Kemudian kalau dia lost connection, nah itu tadi, ini yang jadi masalah juga. Ini lost connection bagaimana? Nah, kalau lost connection maka dia sebenarnya yang paling aman adalah berhenti ya. Jadi di robot yang tadi kami demokan pun itu Bapak Ibu bisa, mungkin tadi tidak terlihat ya, kalau misalkan dia tidak melihat objek tujuannya itu ya, kalau tadi kan dengan kamera, maka dia akan berhenti. Nah, sama dengan juga ini, kalau nanti dia dioperasikan di jalan raya ya, otomatis settingannya harus dia selalu berada di sisi jalan atau dekat dengan trotoar kiri kanan gitu ya, kiri atau kanan. Kalau misalkan di Indonesia itu kan dia harusnya berada di trotoar sebelah kiri gitu kan. Jadi selalu berada di dekat situ. Nah, jadi tidak boleh dia berada pada posisi di tengah jalan, karena nanti pada saat dia lost connection maka secara default untuk keamanannya dia akan berhenti dulu dan menunggu kepastian koneksinya.
Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pernah lihat di drone-drone masa sekarang gitu ya, dia kalau dia lost connection maka dia akan auto return to home gitu. Tapi kalau ini saya kira auto return to home-nya bisa jadi juga bisa diandalkan ya dengan GPS-nya tadi. Jadi data yang ditanamkan atau sudah diprogramkan, misalkan alamatnya ke mana gitu ya, dan sudah itu dititiki di GPS, maka GPS itu adalah yang menjadi dasar dia untuk bergerak pada saat dia lost connection ke operator yang berada di kantor gitu ya. Kemudian lagi ada pertanyaan lainnya dari Pak Hermawan Afandi ya. Dari Stimik Rosma. Sensor ultrasonik bagus tidak buat alat yang diterapkan pada simulasi pemadam kebakaran ya. Untuk sensor ultrasonik kami sempat juga sudah pakai atau gunakan di tahun 2009-2010 ya sampai tahun 2014 kalau tidak salah untuk robot pemadam api ya. Jadi di terakhir bukan 2014 sampai 2016 mungkin kalau tidak salah, ingat juga masih digunakan. Jadi sensor ultrasonik itu masih cukup handal ya. Hanya saja memang kalau sudah banyak sekali sensor yang dipasang di mikrokontrolernya, maka kadangkala itu beban dari mikrokontrolernya jadi sangat berat. Kecuali memang dilakukan proses scanning yang tidak secara bersamaan. Jadi semuanya tidak langsung paralel dibaca gitu, tapi secara bergantian. Hanya saja mungkin algoritma ya pemrogramannya lebih kompleks. Kalau ditanya bagus tidaknya, saya kira bagus. Tapi sekali lagi di sensor ultrasonik itu ada yang original. Original itu dalam artian nanti akurasinya tinggi. Ada juga yang KW1, KW2 gitu ya. Itu kalau sudah pernah kami cek, itu akurasi hasil pengukurannya sangat-sangat jelek. Jadi kalau untuk proses mengukur jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik yang KW itu saya kira tidak direkomendasikan ya. Baik, ada lagi dari Pak Supriyadi ya. Ini robot bisa mengatasi problem ketika terjadi eksiden seperti jatuh ke lubang atau jarak. Nah, ini dia. Ini juga jadi problem nih. Makanya tadi saya sampaikan kita perlu diskusi lebih detail gitu ya. Kalau misalkan dia nanti ada lubang segala macam bagaimana. Nah, tadi saya sampaikan lagi, robot ini harus atau tidak boleh secara secara dioperasikan secara full otonom. Jadi dia juga harus ada campur tangan dari operator yang mengoperasikannya secara teleoperasi atau secara jarak jauh, sehingga antisipasi yang tadi juga dipertanyakan, bagaimana kalau ada lubang, bagaimana kalau ada pohon misalkan, bagaimana kalau ada orang, ada anak kecil. Nah, dari informasi yang sensor yang dipasang, terutama dari kamera 360 tadi, itu nanti operator bisa sambil memantau gitu ya. Ini di sekitar saya ada siapa saja, ada lubang kah, ada gundukan kah, ada pohon kah, ada objek tidak bergerak selain motor atau mobil kah, misalkan gitu ya. Jadi semuanya bisa dilihat dari kamera 360 tadi. Itu yang jadi concern kami di proses penelitian kali ini ya, yang ke depan ini. Baik, ini saya sudah chat di YouTube-nya sudah dikirimkan dan sudah tidak ada. Mungkin ada lagi, kira-kira Bapak Ibu sudah jam 11. Mungkin kita bisa tambah beberapa menit ya. Mohon izin Pak Ketua dan operator dan juga moderator untuk menambah sedikit waktu kalau misalkan ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau berdiskusi. Silakan di-unmute Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mikrofonnya. Atau sekarang coba saya lihat, ada chat lagi tidak ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya coba lihat chat yang ada di ini. Saya takut ada yang kelewat. Baik, saya sudah melihat chat yang ada di YouTube ini. Kemudian pertanyaannya juga sudah tadi coba saya jawab, walaupun mungkin bisa jadi Bapak atau Ibu atau rekan yang bertanya itu tidak serta-merta puas dengan jawaban yang tadi saya berikan ya. Baik, ada lagi nih.
Kalau sistem pengantaran barang menggunakan robot drone berlaku di Indonesia, bagaimana dengan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah soal ketinggian penerbangan nirawak yang 150 meter berpengaruh terhadap robot drone yang sudah dimodifikasi dengan angkutan berat. Nah, ini dia. Mungkin saya koreksi ya, sebenarnya rule atau aturan untuk penerbangan drone di Indonesia itu sudah tidak lagi 150 meter, tapi sekarang sudah dikurangi menjadi 120 meter. Dan memang untuk drone sendiri, saya kira programming khususnya apa namanya untuk kaitannya dengan pengantaran itu saya belum berani karena saya pun belum penelitiannya belum sampai ke robot yang terbang ya atau apa istilahnya ya aerial vehicle. Jadi maksudnya robot yang terbang gitu. Jadi saya tidak apal apa itu ya namanya ya. Memang itu jadi salah satu apa namanya rencana penelitian kami ke depan, tapi memang pada saat ini kami masih konsen ke robot yang beroda dan bergerak di ground istilahnya atau di jalan atau di tanah gitu ya, tidak yang terbang. Tapi saya sebutkan tadi memang ada robot yang di luar negeri itu yang sudah dirancang untuk bisa mengangkut atau mengantar barang terbang gitu ya. Mohon maaf saya unmute dulu Bapak. Ya, saya kira itu ya untuk yang kaitan dengan tadi tinggi terbangnya. Iya Pak Romi, silakan Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini ada Pak Romi ya. Menarik sekali Pak, tadi paparannya tadi. Saya ada sedikit pertanyaan. Saya pengujian tadi Pak. Kan tadi dibatasi untuk skenario-nya, gitu. Dibatasi untuk skenario-nya. Apakah yang pertama, kedua, ketiga, saya lihat halangannya memang sedikit gitu loh. Iya, Pak. Kalau halangannya banyak, kira-kira seperti apa Pak? Saya masih penasaran sekali dengan penelitian itu tadi. Kalau yang sebenarnya satu kan cuma satu, halangannya satu, kemudian halangan dua kayaknya juga dua dan seterusnya. Tapi saya bingung untuk halangan yang banyak Pak. Kira-kira seperti apa itu kira-kira? Saya juga agak penasaran sekali seperti itu Pak. Kira-kira. Saja. Baik, terima kasih Pak Romi. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan karena keterbatasan waktu menampilkan hasil dokumentasi percobaan yang kami lakukan dari sekian banyak skenario, memang yang kami atau saya tampilkan di kali ini itu hanya sedikit tadi. Jadi hanya 3 skenario itu pun dipilih yang kira-kira waktunya tidak terlalu panjang gitu ya. Mungkin tadi sekitar maksimal 3 menit dari 3 skenario-nya. Kami sudah mencoba juga Pak Romi dengan obstacle yang banyak, tapi memang pada saat pengujian itu ada beberapa kendala juga. Artinya yang pertama arena pengujiannya atau areal untuk mengujinya itu yang sangat terbatas. Jadi dengan 3 atau 4 obstacle tadi aja sudah penuh ya areal berapa tadi 3 kali 5 meter itu yang kami punya. Jadi harusnya memang berikutnya kalau misalkan mau dicoba dengan banyak obstacle itu di areal yang lebih besar gitu ya apa namanya area pengujiannya. Tapi saya kira karena mungkin kalau nanti berkenan bisa dilihat di YouTube channel kami untuk nanti kami upload atau unggah beberapa video hasil pengujian yang obstacle-nya lebih dari yang tadi ya Pak Romi ya. Nanti bisa dilihat kira-kira apakah itu yang dimaksud Pak Romi untuk pengujian menghindari obstacle-nya apa bagaimana gitu ya Pak Romi. Mungkin kira-kira demikian Pak Romi. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu penyampaian dan juga seminar kali ini, jadi tidak bisa semuanya diperlihatkan di video online ini. Kira-kira itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian? Jadi berikutnya terima kasih ya sudah terutama kepada pihak STIMIK Banjarbaru yang sudah menyelenggarakan acara ini. Bagus sekali untuk kita sama-sama berbagi terutama di era sekarang ini ya. Jadi walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti biasanya ada acara seminar, kita ada acara sharing offline. Nah, karena memang keterbatasan dan aturan yang tidak memungkinkan untuk acaranya dilakukan secara offline, maka ini adalah media yang paling efektif. Baik, ini sudah jam 11.07.
panitia mohon maaf masih diteruskan atau gimana? Tampaknya pesertanya masih banyak yang online. Kalau masih ingin diteruskan, saya tidak masalah, masih ada di sini. Silakan Bapak Ibu, silakan Bu Uci, moderator, mungkin kalau mau. Ini kalau dari panitia katanya ini dulu Pak, karena waktunya sudah ini ya, jadi terima kasih kepada Pak Budi untuk sharing materi yang sangat menarik tentang potensi riset robotik di masa pandemi seperti ini dan ke depannya. Semoga ini bisa memberi inspirasi bagi rekan-rekan semua yang mungkin tertarik penelitian di bidang robotik. Kemudian untuk yang masih punya pertanyaan, mungkin bisa menghubungi Pak Budi lewat personal email atau mungkin kalau mau penelitian kolaborasi, bagaimana Pak Budi? Bersediakah kalau ada nanti yang menghubungi lewat email bertanya atau penelitian kolaborasi? Siap, insya Allah Bu. Nah, jadi bagi para peserta yang mungkin masih punya pertanyaan, masih ada yang mengganjal, mungkin bisa menghubungi Pak Budi lewat personal email. Kemudian kalau misalkan ada keinginan untuk join kolaborasi juga bisa menghubungi Pak Budi. Demikian webinar kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Budi selaku narasumber yang sudah bersedia sharing ilmu sama kita, kemudian juga para panitia dan yang pasti para audiens yang sudah join webinar kita hari ini. Saya selaku perwakilan dari STIMIK Banjarbaru mengucapkan terima kasih banyak. Demikian webinar hari ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.